Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Sofia Yusuf dalam program seputar berita edisi Senin 23 Oktober 2023 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam program berita pada siang hari ini. Pemirsa, memasuki minggu ke-9, wah, semangat antusias mahasiswa UIN SMH Banten masih terus menggebu-gebu melaksanakan perkuliahan. Apalagi mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5 kembali bertemu dengan dosen pengampu mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Adi Kusuma. Memasuki minggu ke-8 ini, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam diberikan materi pembelajaran yang cukup menarik seputar teknik reportase dan investigasi berita, yaitu jurnalisme data dan jurnalisme sains. Jurnalisme data dan penulisan sains bermuara pada mengambil suatu yang rumit dan mencoba membuatnya dapat dimengerti. Jelas Sarah Chodos, asisten editor dan produser grafis di Populer Science. Jurnalisme data baik dalam bentuk visualisasi statis, fitur interaktif, atau sekedar sedikit analisis tambahan untuk menambahkan konteks pada berita terkini, dapat membawa hasil ilmiah ke latar depan sebuah berita dan membuatnya dapat diakses oleh pembaca. Data jurnalis atau jurnalisme data adalah kegiatan pengumpulan, analisis, penyiapan informasi digital dengan tujuan publikasi jurnalistik. Jurnalisme data merupakan bentuk khusus dari laporan investigasi dengan menggunakan data dan aplikasi data statistik untuk mengembangkan laporan yang disajikan secara visual. Jurnalisme data adalah praktik jurnalisme yang menggunakan data untuk mendukung, memeriksa, dan mengilustrasikan laporan berita melibatkan pengumpulan analisis dan interpretasi data untuk mengungkapkan cerita atau tren yang mendasari dari angka-angka. Ini memerlukan keterampilan analisis data, pemahaman statistik, dan kemampuan untuk merangkai informasi menjadi narasi yang dapat dipahami. Sedangkan jurnalisme sains fokus pada liputan berita yang terkait dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan isu-isu lingkungan. Ini melibatkan penelusuran dan penyajian temuan-temuan ilmiah, penelitian terkini, dan perkembangan dalam berbagai bidang ilmiah. Menyampaikan informasi ilmiah dengan akurat, jelas, dan sesuai konteks sering menjadi fokus utama dalam jurnalisme sains. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, baik jurnalisme data maupun jurnalisme sains bertujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan relevan kepada pembaca untuk membantu memahami fenomena yang kompleks dalam masyarakat dan ilmu pengetahuan. Kemudian, manajemen reproduksi. Manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Manajemen memegang peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup suatu usaha, baik usaha yang berskala kecil, sedang maupun besar. Perusahaan yang tidak menerapkan manajemen akan mengalami kesulitan untuk mencapai tujuannya. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan masalah melalui orang lain. Ya, ini dialah fungsi manajemen reproduksi. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, penggerakan atau actuating. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Departemen produksi pada divisi pemberitaan atau news. Departemen ini berfungsi untuk merencanakan dan menciptakan program-program berita, menentukan isu, tema berita, kemudian menyajikan kepada pemirsa. Departemen ini atas pemimpin, redaksi, produser, reporter, kameramen, presenter, dan juga editor.
Baik pemirsa, itu tadi berita terakhir sekaligus penutup liputan pada siang hari ini. Saya Sofia Yusuf dan kru yang bertugas pamit undur diri.